Indra Syafri update Timnas Indonesia U20 jelang lawan Ukraina di Toulon 2024. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, memberikan update mengenai pertandingan timnya dalam Temaurice Revelo Tournament 2024. Mereka akan berhadapan dengan Ukraina dalam pertandingan pertama Grup B. Indra Syafri memiliki 26 pemain untuk turnamen ini, di mana 5 di antaranya adalah pemain keturunan. Latihan tim masih difokuskan pada adaptasi 5 pemain keturunan agar bisa bersatu dalam taktik dan filosofi tim. Persiapan juga dilakukan untuk menghadapi Ukraina yang tampil dengan tim Olimpiadenya. Selain Ukraina, Timnas Indonesia U20 juga akan menghadapi Panama, Jepang, dan Italia dalam babak penyisihan Grup B. Jelang lawan Irak, Shin Tae-yong keluarkan jurus lama guna optimalkan taktik Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menggunakan jurus lama saat Timnas Indonesia menghadapi Timnas Tanzania dalam sebuah training match. Ia sebelumnya menggunakan jurus tersebut saat menangani Korea Selatan pada Piala Dunia 2018, yaitu mengacak nomor punggung pemain untuk membingungkan lawan. Hal yang sama dilakukan saat Timnas Indonesia menghadapi Irak, untuk mencegah pemain Indonesia mudah dikenali oleh tim lawan. Shin Tae-yong optimistis dengan dukungan supporter, menyatakan bahwa Irak bukan lawan mudah, tetapi mereka akan berusaha maksimal untuk meraih hasil yang baik. Jika Indonesia mendapatkan hasil positif melawan Irak atau Filipina, maka mereka akan lolos ke putaran ketiga. Jika mendapatkan hasil imbang, mereka bisa lolos dengan unggul selisih gol. Namun, jika Indonesia kalah dari kedua lawan tersebut, mereka masih memiliki peluang untuk lolos asalkan Vietnam tidak meraih hasil maksimal. Tidak risaukan hasil imbang kontra Tanzania, Erick Thohir yakin Timnas Indonesia menang atas Irak dan Filipina. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan tanggapannya mengenai hasil imbang Timnas Indonesia versus Tanzania. Timnas Indonesia gagal mencetak gol meskipun mendominasi pertandingan. Thohir mengaku puas dengan performa Timnas Indonesia dan percaya bahwa tim ini mampu meraih kemenangan dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia ingin tim melaju ke putaran ketiga kualifikasi bersama 17 negara Asia lainnya. Target utama adalah meraih 3 poin di 2 laga terakhir itu sehingga kita bisa lolos ke babak ketiga bersama 17 negara Asia lainnya untuk berebut tiket Piala Dunia, kata Erick Thohir. Thohir tidak terlalu khawatir dengan hasil imbang melawan Tanzania, mengingat pengalaman yang sama terjadi pada Timnas U23 sebelumnya. Meskipun kalah dalam uji coba, Timnas U23 berhasil melaju hingga ke semifinal Piala Asia U23 dan mengalahkan tim-tim kuat seperti Australia dan Korea Selatan. Thohir berpendapat bahwa hasil imbang merupakan masa adaptasi bagi pemain agar lebih kompak, mengingat akan ada 2 laga penting melawan Irak dan Filipina. Dia yakin ada manfaat positif yang dapat diambil dari hasil imbang tersebut. Kelvin Verdong begadang untuk hafal Pancasila dan lagu Indonesia Raya. Kelvin Verdong mengaku begadang untuk menghafal Pancasila dan lagu Indonesia Raya sebagai persiapan menghadap Komisi 10 dan 3 DPR. Ketika ditantang untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, Verdong kesulitan dan hanya bisa melantunkan lirik awalan. Dia berjanji untuk lebih menguasainya di masa depan. Proses naturalisasi Verdong dan Jens Raven telah direstui oleh Komisi 10 dan 3 DPR. Mereka menunggu persetujuan dalam rapat paripurna DPR dan surat keputusan Presiden atau Kepres untuk pengambilan sumpah. Verdong harus mengurus perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI untuk bisa membela Timnas Indonesia setelah menjadi WNI. Meskipun lelah dan mengalami jet lag, Verdong merasa bangga dan senang menjadi WNI. Dia mengakui perasaan tegang selama sidang di Komisi 10 dan 3 DPR,
namun tetap senang. Nasib Verdong untuk tampil pada lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih belum pasti. Timnas Indonesia masih memiliki 2 laga sisa melawan Irak dan Filipina. Timnas Indonesia berada di peringkat kedua klasemen sementara Irak berada di posisi puncak. Hasil Timnas Indonesia U20 versus Ukraina U23 di Toulon Cup 2024. Hasil pertandingan antara Timnas Indonesia U20 dan Ukraina U23 dalam laga pembuka grup B Toulon Cup 2024 menunjukkan kekalahan telak 0-3 bagi Timnas Indonesia U20. Pertandingan berlangsung di Perancis, dengan Ukraina U23 unggul melalui gol-gol dari Hennady Shevchuk, Mykola Mikhailenko, dan Oleg Fedor. Meskipun Timnas Indonesia U20 mencoba membangun serangan balik, mereka kesulitan mencetak gol. Sementara Ukraina U23 terus mengancam dan berhasil menambah 2 gol di babak kedua. Ukraina U23 tetap dominan dalam pertandingan, melakukan beberapa pergantian pemain tanpa kehilangan momentum. Meskipun terus mengintai, mereka tidak berhasil menambah gol. Akhirnya, Ukraina U23 memenangkan pertandingan dengan skor 3-0. Siasat Shin Tae-yong bisa langsung serang mental pemain Vietnam. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, melakukan perubahan taktik sebelum pertandingan melawan Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang semula malam, akan digelar pada pukul 4 sore untuk memastikan pemain dalam kondisi terbaik. Perubahan jadwal ini membuat Vietnam dalam tekanan, terutama karena peluang lolos ke babak selanjutnya masih terbuka. Kemenangan Indonesia atas Irak akan memastikan Vietnam tersingkir sebelum bertanding. Shin Tae-yong berharap kecerdikan strategi bisa menjadi kunci kemenangan untuk Indonesia dan membuat Vietnam tergantung pada hasil tim Garuda. Vietnam sendiri harus meraih 6 poin untuk melaju ke putaran selanjutnya. Tak sampai masuk rumah sakit seperti Shin Tae-yong, pelatih Irak juga stres pikirkan kemenangan atas Timnas Indonesia. Pertandingan Timnas Indonesia versus Irak merupakan laga krusial bagi pelatih Shin Tae-yong dan Yesus Casas. Shin Tae-yong merasakan stres hingga harus dibawa ke rumah sakit karena tekanan untuk membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan. Pelatih asal Korea Selatan itu ingin memastikan kemenangan agar Timnas Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 lebih cepat. Di sisi lain, Yesus Casas dari tim Irak ingin menyapu bersih 2 pertandingan melawan Indonesia dan Vietnam untuk mendapatkan poin FIFA yang maksimal dan mendapatkan kenaikan ranking FIFA. Meskipun Irak sudah memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Casas tetap ingin mempertahankan momentum kemenangan dan meningkatkan peringkat FIFA sebelum pengundian babak kualifikasi Asia. Netizen Indonesia serbu Instagram Federasi Sepak Bola Irak, kali ini minta maaf dan malu. Netizen kembali menyerbu akun Instagram resmi Timnas Irak menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Timnas Indonesia, kali ini dengan permintaan maaf. Timnas Irak sudah berada di Jakarta dan melakukan latihan di Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meskipun cuaca Jakarta lembab, tidak ada keluhan dari pemain Irak atau federasi. Netizen meminta maaf atas kondisi lapangan yang buruk yang digunakan Timnas Irak untuk latihan. Timnas Indonesia juga pindah lapangan latihan setelah menemukan lapangan BGBK kurang baik. Perpindahan lapangan disebabkan oleh kondisi tersebut, menurut informasi dari PSSI. Netizen Irak terkesan dengan kekompakan fans Timnas Indonesia yang meminta maaf. Jangan lupa like dan subscribe ya, semoga menghibur. Terima kasih.